abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ayolah ikhwah jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita awali pengajian kita pada sore hari ini. Senantiasa kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan kemaslahatan dalam urusan dunia kita, dalam kehidupan kita, terutama dalam kebaikan yang begitu besar, yaitu hidayah dan taufik dalam agama Islam, di dalam mutaba'ah, di dalam loyalitas mahabbah kepada qudwah yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya pada kesempatan kali ini adalah di antara nikmat terbesar ketika kita bisa thalabul ilmi dan juga tafaqquh fiddin, mengaji tentang agama Allah, mengaji tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kualitas ibadah kita, kualitas iman takwa kita sebagai protek di dalam keimanan, akidah dan juga ketauhidan. Taib hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampai menjelang waktu istirahat atau waktu maghrib kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk kualitas ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah dari pengajaran tentang fikih hadis yang kita ambil dari Bulughul Maram, hadis yang dikumpulkan dalam pembahasan tentang ahkam atau hukum-hukum, dikumpulkan oleh seorang ahli hadis di zamannya, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Baik, kita masih dalam frekuensi fikih hadis ya jamaah, meskipun sekarang gematar hidup Ramadan di mana-mana, insyaallah sedikit banyak masukannya kita bisa dapatkan baik di media sosial ataupun di khutbah-khutbah Jumat ataupun dengan membaca artikel dan juga pengajian-pengajian yang lain, mudah-mudahan yaitu menjadi salah satu persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan juga ada kaitannya ya nanti sedikit, mudah-mudahan waktunya juga ada terkait masalah fikih tentang sholat. Dari pembahasan yang telah kita lalui, insyaallah pada sore hari ini kita masuk nomor hadis 362 ya, bagi yang memiliki buku induknya. Penjelasannya yaitu berupa bayanu kaifiyati sholatil lail, penjelasan format tentang sholat malam, sholat tahajud, sholat malam itu ada beda ya, walaupun sholat tahajud itu adalah bagian dari sholat malam. Formatnya seperti apa nanti bisa kita lihat agar prakteknya bisa kita lakukan dengan ilmu ataupun dengan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 362 dan juga 363. Hadis ini sahih, walaupun ada kritisan di dalam masalah tambahannya, tapi bisa dijadikan acuan. Hadis nomor 362 ini riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salatul lail masna masna,
Jadi sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum as-subha, kalau salah seorang dari kalian takut waktu subuh itu datang, sholat rakaatan wahidatan, maka hendaklah sholat 1 rakaat saja. Tutiru lahu ma qad shalla, jadi melakukan sholat witir ya jamaah. Kemudian di hadis nomor 363-nya, walil khamsati wa sahahu Ibnu Hibban, dan dari riwayat imam yang 5 disahihkan oleh Ibnu Hibban, sholatul lail wan nahari masna masna. Jadi sholat malam dan sholat siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, ini format ya jamaah tentang sholat malam atau sholat tahajud. Dan pada bulan Ramadan nanti termasuk juga sholat malam itu sholat taraweh, itu termasuk bagian dari sholat malam juga. Dari 2 hadis ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya diulang seperti ini ditafsirkan oleh Ibnu Umar, yakni setiap 2 rakaat salam. Nah itu ya, itu sholat malam, setiap 2 rakaat salam. Lalu apabila mendekati waktu subuh, artinya ketika terbitnya fajar, sholat dari sholat malam ini harus ditutup, artinya dengan sholat witir ketika azan subuh ataupun azan yang kedua kalau memang itu ada. Dari 2 hadis ini pula fikih yang bisa kita dapatkan, hadis ini menjadi dalil bahwa sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebagaimana tafsir dari Ibnu Umar. Dan konsep keterbalikannya atau mafhum, artinya kesimpulan terbalik, maka sholat siang itu nggak demikian ya, boleh dilakukan 4 rakaat sekali salam ya, boleh. Misalnya apa, sholat qobliyah zuhur ataupun yang lainnya selagi itu sholat sunnah. Hanya saja yang paling afdal, dan ini pendapat jumhur ulama, sholat malam seperti sholat siang sunnahnya, berarti 2 rakaat salam ya, 2 rakaat salam, karena mengambil dari riwayat tambahan tadi yang kita baca di akhir. Walaupun ada yang berargumen boleh saja sholat sunnah 4 rakaat sekali salam ketika di siang hari, cuma yang afdolnya, dan ini pendapat jumhur, tidak ya, tetap seperti sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Ini yang paling nampak jamaah ya, yang paling nampak diamalkan, yang afdolnya. Walaupun sifatnya ini luas terkait sholat sunnah di siang hari, terkadang ya dengan 1 salam boleh saja. Nah, ini masalah fikih jamaah, silakan ya. Cuma sekali lagi yang lebih afdol, wa in sallama min kulli raka'ataini fa huwa afdal. Jadi kalau 2 rakaat salam itu lebih afdal. Paham ya? Nah, makanya ada nggak kira-kira sholat tarawih yang 4 rakaat sekali salam? Dijumpai nggak? Ada nggak sholat tarawih di lingkungan, misalnya di lingkungan jamaah 4 rakaat salam? Pernah nggak kayak gitu? Entah pernah jumpai nggak? Masa belum? Ada itu ya, ada biasanya dari kalangan Persis ya, Muhammadiyah walau alam itu ana belum pernah jumpai kalau Muhammadiyah, tapi kalau Persis iya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, witirnya 3 sekali salam. Baik jamaah, nah kalau mengacu kepada hadis yang tadi nggak tepat kan ya, hanya saja nanti bisa dibahas itu di ya, tentang bagaimana kabar dari Aisyah tentang sholat tahajudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau saran saya jamaah cari saja yang tarawihnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, masna. Kalau yang 4 rakaat bukan nggak baik ya, lebih afdolnya yang 2 rakaat saja
Karena yang 4 rakaat itu memang ada salah tafsir dari hadis Aisyah. Ketika memang setiap 4 rakaat salam, ya, yang ditanya tentang bagusnya sholat Rasulullah, nah di situ diartikan 4 rakaat salam. Kita kan nggak tahu ada 4 rakaat salam, itu bisa jadi 2 rakaatnya salam jamaah. Kenapa? Karena yang baik itu ketika sholat taraweh 2 rakaat salam, ya, nah keempat rakaatnya jadi 2 rakaat yang kedua salam, nah baru istirahat, rehat dulu, minum dulu. Nah yang 2 rakaat pertamanya langsung nyambung gitu. Dan fikih yang kedua dari hadis ini menunjukkan bahwa waktu sholat witir itu berakhir dengan munculnya fajar yang sodik, artinya azan subuh yang kedua jamaah. Nah itu ya, jadi itu sudah berakhir sholat malam ataupun sholat witir. Itu beberapa penjelasan dari 2 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari hadis ini pula kalau kita katakan bahwa sholat malam itu ternyata nggak dibatasi dengan rakaat tertentu 11, 23. Karena kan sholatul lail masna, sholat malam itu 2 rakaat, jadi nggak dijelaskan berapa-berapanya. Sehingga kalau kalian takut subuh, ya udah tutup dengan witir 1 rakaat. Nah itu jamaah ya. Baik, luas dalam hal ini. Kalau memang jamaah umpamanya bisanya tiap malam itu tahajud 2 rakaat, witir 3, silakan, nggak apa-apa ya. Ataupun 11 boleh ya. Tahajud 8, witir 3, silakan. Jadi semampunya saja. 5 tutup 1 atau lain sebagainya, silakan ya. Yang penting dawam atau continue. Tiap malam jalan atau ya memang malam-malamnya dipenuhi dengan sholat malam meskipun sedikit ya mah, nggak apa-apa. Ya bahkan kata para ulama, sekalipun dengan ukuran memerah susu sapi, salat malam saja gitu ya, 2 rakaat tutup witir, nggak apa-apa. Ini jalannya orang-orang soleh. Selanjutnya hadis nomor 364, hadisnya sahih terkait keutamaan sholat malam, masuk di dalamnya sholat tahajud. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam atau salat tahajud. Jelas ya? Ya maaf. Tetap bagaimanapun salat wajib ratingnya paling tinggi. Nah, setelahnya baru salat malam. Dan hadis ini faedahnya adalah menunjukkan keutamaan sholat malam. Artinya kenapa? Karena dia terbaik setelah sholat wajib, yaitu sholat malam tersebut. Terbaik pula dari sholat siang, sholat yang sunahnya jamaah dari sholat malam tersebut. Kenapa dikatakan itu terbaik setelah sholat tahajud, setelah sholat wajib ya, sholat tahajud ataupun sholat malam? Para ulama mencari-cari, diantaranya apa? Karena ketika sholat malam atau sholat tahajud ini menunjukkan apa? Munajat yang begitu jernih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, munajat ya, permintaan seorang hamba. Lalu bagaimana hati dan lisan ini benar-benar fokus dalam melakukan ibadah sholat malam tersebut. Kesibukan yang nggak ada ya, kemudian ikhlas juga, jauh dari riya. Kenapa? Nggak ada orang yang tahu. Sisi rumah kan lagi pada tidur umpamanya, jadi cuma dia saja yang sholat tahajud atau sholat malam. Nah inilah dikatakan utama jamaah. Sunyi ya, keadaannya mendukung gitu. Kalau ngantuk ya memang resiko ya, resiko, dan itu wajar. Dan dikuatkan di dalam hadis Imam Tirmizi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, absyu salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang yang memang membutuhkan, wasallu wan nasu niyamun, salatlah kalian ketika orang-orang sedang tidur. Jamaah, perintahnya jadi bukan wajib ya, karena ini bukan sholat wajib kan, tapi bagaimanapun ini keutamaan. Sholatlah artinya sholat malam. Kenapa? Karena dikaitkan dengan ketika manusia sedang tidur. Tadkhuluna jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Tuh jamaah ya, jadi sholat malam itu merupakan sebab-sebab seseorang nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan tentang sholat malam atau sholat tahajud. Kemudian hadis yang lainnya, hadis nomor 365, 366 dan 367. Hadisnya sahih, hasan sahih dan dhaif. Dia hadis nomor 367. Hadis nomor 365 dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Salat witir ini adalah hak bagi setiap muslim. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang suka untuk melakukan salat witir dengan 5 rakaat, lakukan. Wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al. Siapa yang ingin atau suka salat witir 3 rakaat, lakukan. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Siapa yang suka salat witir dengan 1 rakaat, lakukan juga. Di hadis nomor 366-nya, hadis hasan sahih dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, laisal witru bihatmin kahai'atil maktubah. Salat witir itu bukan kewajiban sebagaimana salat fardu yang lainnya. Walakin sunnatun, akan tetapi sunnah dia. Sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis 367-nya dhaif dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahrin Ramadan. Beliau berdiri ya pada bulan Ramadan, tsumman tazaruhu minal qabilati falam yakhruj. Kemudian orang-orang dari qabilah menunggu beliau, akan tetapi beliau tidak keluar. Waqala, dan beliau berkata, inni khasyitu an yaktuba alaikumul witru. Aku khawatir diwajibkan buat kalian dari sholat witir. Tapi hadisnya lemah jamaah. Baik, berarti bisa kita ambil dari pokok judul kita, witir itu hukumnya sunnah ya, sunnah. Tapi ada komparasi para ulama, witir itu wajib, seperti mazhab Imam Hanafi ya, dari kalangan Hanafiyah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 3 hadis tadi bisa kita simpulkan, di antaranya hadis dari Abu Ayyub menjadi dalil bagi orang-orang yang mengklaim wajibnya sholat witir, dari hadis Abu Ayyub ya. Kenapa? Karena hak bagi setiap muslim. Tuh, seperti mazhab Hanafi itu mengklaim sholat witir itu wajib. Kenapa? Karena redaksinya hak. Tapi tetap ya, yang masyhur ataupun yang pendapat jumhur para ulama bahwa salat witir bukan suatu kewajiban, hanya saja dia sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi lebih dari sekedar sunnah tapi ditekankan jamaah. Dan hukum wajib ini memang benar adanya jamaah. Kenapa? Dari kalangan Abu Hanifah, kemudian dari kalangan sahabat-sahabatnya, dari sebagian salaf juga mengklaim itu suatu kewajiban. Bahkan ada para ulama yang mensyaratkan jadi saksi nih. Saksi apa aja?
saksi ketika di pengadilan itu harus dia dawam sholat witir, kalau enggak ditolak. Coba ya, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang nggak adil gitu. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan dari sholat witirnya. Sampai seperti itu ya, keadilan seseorang berdasarkan perspektif para ulama. Bahkan pendapat yang mengusung itu wajib, ada hadisnya. Redaksi atau matan hadisnya, al witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir ini adalah hak. Siapa yang tidak melakukan sholat witir bukan golongan dari kami. Ya, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi ini menunjukkan bukan suatu kewajiban sebagaimana sholat wajib yang lainnya, tapi sunnah muakkadah saja. Disanggah oleh pendapat jumhur ulama. Karena apa? Karena jelas ketika ada orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, maka Rasulullah mengatakan kewajiban sholat itu 5, khamsun fil yaumi wal lailah, 5 waktu sehari dan semalam. Ini adalah pendapat yang kuat ya terkait hukum sholat witir adalah sunnah muakkadah. Lalu kesimpulan yang lain dari 3 hadis ini, dari hadis Abu Ayyub, nah ini jamaah ya, format nih bisa kita amalkan, menunjukkan bolehnya witir dengan 1 rakaat saja, boleh, nggak apa-apa, silakan ya. Tahajud 2 rakaat, witirnya 1, tutup, silakan, boleh, tidak apa-apa. Kemudian juga apakah perlu diiringi atau dilakukan sebelumnya dari penggenapan witir? Artinya 1 rakaat witir itu harus didahului 2 rakaat witirnya, misalnya 3 rakaat ya, baik 1 kali salam ataupun 2 kali salam. Nah ini enggak jadi syarat ya mah. Coba kalau memang bisa nggak apa-apa, itu lebih baik, lebih afdol. Contoh 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaatnya witir, ditutup witir 1 rakaat, 3 arti 5 kan. Nah itu. Jadi kalau memang langsung 2 rakaat tahajud 1 witir, boleh-boleh aja. Cuma yang terbaik, jadi witir itu jangan 1 tapi diiringi, digenapkan sebelumnya ya, 2 rakaat baru salam. Jadi 3 jamaah. Kenapa? Karena Nabi lumrahnya atau seringnya dan kebiasaan beliau melakukan format demikian ya, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam witir, atau 3 rakaat langsung. Kesimpulan yang lainnya, bolehnya witir dari 3 hadis tadi dengan 3 rakaat 1 salam, ataupun 2 rakaat salam, 1 rakaat salam kalau witirnya 3. Silakan ya. Yang terbaik yang mana? Allah Ta'ala alam. Yang terbaik ya tadi 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Tapi yang 3 rakaat juga langsung baik insya Allah ya. Tinggal bagaimana imamnya saja ya nggak jamaah. Lalu kesimpulan yang lainnya dari 3 hadis tadi, format dari sholat witir juga masih ya, bolehnya sholat witir dengan 5 rakaat sekaligus 1 salam, paham ya? 5 rakaat, jadi berdiri itu 5 rakaat dan salamnya 1. Jadi tahiyat akhirnya di rakaat yang kelima, boleh, tidak apa-apa jamaah. Hanya saja kalau nanti memang kita tidak terbiasa, cukup 3 rakaat saja ya. Atau kalau memang kepepet ya 1 rakaat saja. Format itu dari sholat sunat witir. Kemudian hadis nomor 398 hadisnya sahih, dan hadis nomor 369 hadisnya sahih juga. Pembahasan tentang waktul witri, waktu sholat witir. Dari Kharijah bin Huzafah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min khumrin na'am. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong kalian dengan salat
yaitu yang lebih baik bagi kalian dari unta merah. Kulna, kami berkata, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala al-witru, kata Rasulullah, witir ma baina salatil isya ila tulu'il fajri, yaitu di antara salat isya sampai waktu subuh. Itu waktu salat witir. Dan dalam riwayat Imam Ahmad di hadis setelahnya, nomor hadis 373 dengan hal yang sama. Jelas ya. Jadi lebih baik daripada onta merah sholat witir tersebut, keutamaannya atau fadilahnya. Onta merah itu apa sih jamaah? Onta merah itu benar-benar onta merah. Jadi harta terbaik kalau orang Arab terdahulu. Ontanya warnanya merah jamaah, enggak merah benar-benar merah, cuma kemerah-merahan. Itu harganya mahal. Menjadi harta yang terbaik. Ya mungkin kalau sekarang Toyota Alphard kali ya, gitu. Jadi kendaraan terbaik yang mahal, atau Lamborghini, Ferrari kalau ada. Nah itu kalah dengan sholat witir. Ini apa? Kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini dari waktunya jelas ya. Jadi setelah isya sampai subuh, dalam artian berarti kita boleh sholat malam, nggak harus sepertiga malam gitu. Setelah sholat isya pun boleh gitu melakukan sholat witir, tidak masalah ya jamaah, kalau memang kita jaga-jaga di akhir malamnya diperbolehkan. Adapun kesimpulan dari hadis ini, yakni dari dua hadis tadi jamaah yang kita bacakan, ulama berargumentasi dengan hadis tadi disyariatkannya witir dan motivasi di dalam sholat witir tersebut, karena bagaimana Allah memberikan nikmat kepada umat ini, ya kepada kita, untuk tambahan pahala, dan memberikan permisalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik daripada onta merah. Ya Allah, onta merah itu adalah harta yang terbaik bagi orang Arab saat itu. Lalu kesimpulan yang lainnya, ulama pun berargumen dengan hadis ini, yaitu di antara jeda, artinya setelah isya sampai sholat subuh azan yang kedua, itu adalah waktu witir, dan perkara ini disepakati oleh para ulama, ijma ya, kesepakatan para ulama. Kalau setelah sholat subuh maka itu nggak boleh ya, jadinya bukan sholat witir lagi. Baik, walaupun ada argumentasi dari kalangan para ulama boleh sholat witir setelah sholat subuh, tapi ini lemah jamaah, nggak bisa diamalkan. Jadi batas akhir sholat witir itu azan subuh, itu aja. Baik, selanjutnya hadis nomor 370, hadisnya dhaif, dan hadis nomor 371 hadisnya dhaif juga ya, terkait hukum man lam yutir. Ketika orang tidak melakukan sholat witir, bagaimana hukumnya jamaah? Nah ini ya, kembali kepada hukumnya. Hukumnya telah kita ketahui bahwa sholat witir adalah sunnah muakkadah, tapi ada hadis cuma dhaif saja ya. Hadisnya tadi telah kita lewati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al-witru hakun faman lam yutir falaysa minna. Jadi siapa yang tidak sholat witir bukan golongan dari kami, kata Rasulullah. Witir itu adalah suatu hak, dan ada beberapa syahid atau yang menjadikan jalan hadis tersebut dhaif ya. Jadi tetap syahidnya atau pembantunya yang lain dhaif jamaah. Jadi hadis ini tidak bisa kita terima karena kelemahannya. Telah kita singgung bahwa hukum sholat witir adalah dia merupakan sunnah muakkadah. Makanya seperti Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, mereka berargumentasi hukum sholat witir itu wajib ya karena dalil ini. Hanya saja mereka tidak ketat dalam masalah hadis. Artinya apa? Tidak melihat bagaimana hukum hadis tersebut. Dengan apa? Dengan dua jawaban. Yang pertama, hadis tadi yang kita bacakan
banyak makolnya, komentar ya. Kalau hadis banyak makol atau komentar, ini hadisnya cacat. Yang kedua, jelas kalaupun witir itu wajib, maka mahmulnya maknanya dibawa dari sunnah muakkadah. Jadi penekanannya sunnah sekali, ya, lebih dari sekedar sunnah. Wallahu taala alam. Selanjutnya, nah ini yang membantu kita pada sholat tarawih ya pada bulan Ramadan. Kaifiyatu sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail. Bagaimana sih cara atau format sholatnya Nabi pada malam hari, tahajud ataupun qiyamul lail? Kita langsung saja ya. 4 hadis. Hadisnya semuanya sahih jamaah. Riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 372, hadis nomor 373, hadis nomor 374 dan hadis nomor 375. Yang pertama, hadis nomor 372 dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Rasulullah tuh nggak pernah jamaah nambah di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan dari 11 rakaat. Paham ya? Tuh, 11 rakaat. Yusolli arba'an, beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al, jangan engkau tanya an husnihinna wa tulihinna, dari baiknya salat tersebut dan juga panjangnya salat tersebut, kata Aisyah. Tsumma yusolli arba'an, lalu beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan jangan engkau tanya pula bagaimana bagus dan panjangnya salat beliau. Tsumma yusolli thalasan, lalu beliau salat 3 rakaat. Qalat Aisyah berkata, faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, azanamu qabla an tutir, apakah engkau tidur sebelum engkau salat witir? Qala, maka Rasulullah berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynaya tanamani, 2 mata saya terpejam, wala yanamu qalbi, sementara hati saya tidak tidur. Tuh ya. Kemudian hadis nomor 373-nya masih dalam riwayat Aisyah, kana yusolli minal lail asra rakaatin wa yutiru bi sajdatin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 10 rakaat ditutup dengan witir 1. Wa yarka'u rakaatal fajri, beliau ruku 2 rakaat salat fajar. Fatil kasalasa asyrata, jadi 13. Ya. Jadi 11 tambah salat subuh 2 rakaat, 13. Enggak, ya, salat subuh beda lagi. Lalu di hadis 374-nya masih dari riwayat Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal lail salasa asyrata rakaatan, beliau salat pada malam hari 13 rakaat, yutiru min zalika bi khamsin, beliau witir ya dari hal itu 5 kali, maksudnya 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, tidak duduk pada sesuatu kecuali di akhirnya, di witirnya, berarti 5 rakaat langsung 1 kali salam. Dan hadis nomor 375-nya masih dari Aisyah, min kulli lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari setiap malam sungguh Rasulullah melakukan witir, fantaha witru ila sahar, maka selesai witir beliau itu ketika sahar, ya, ketika waktu subuh. Di sini ada penjelasan dari Aisyah terkait sholat 13 rakaat ya jamaah. Nah, nanti kita lihat ini apakah memang gabung dengan sholat subuh ya seperti tadi atau bagaimana, karena memang beliau tidak menambah sholat malam itu lebih dari 11. Paham ya? Lebih dari 11. Nah, inilah di masyarakat timbul hal-hal yang nantinya tidak sama. Ya, ini masjid 11, ini 23. Terkadang yang 23 nggak mau di 11, yang 11 nggak mau di 23 tuh. Ya, makanya jamaah dalam masalah fikih ini kita nggak bisa pendek tangan, harus panjang tangan. Kenapa kok bisa terjadi demikian? Rasulullah
melakukan 11 ya, baik Ramadan ataupun di Ramadan, tapi ada muncul 23, bahkan di Masjidil Haram pun 23 ya, 23 itu. Lantas bagaimana? Ya, hal demikian bukan menjadi acuan pembatasan dari sholat malam harus 11, tidak ya. Kalau kita mengacukan di poin yang pertama, sholatul lail masnan-masnan, itu nggak dibatasi, 2 rakaat aja udah ya. Mau subuh tutup dengan witir. Bahkan di dalam kitab-kitab para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan perbedaan rakaat pada sholat malam itu perbedaan yang saig, yang wajar, yang boleh, silakan. Orang mau sholat malam, sholat tahajud atau sholat taraweh 70 rakaat, oh silakan, asal kuat aja itu ya, dari jamaahnya itu benar, nggak ada batasan. Hanya saja memang ada yang mengatakan ketat ketika harus 11. Nah ini ya, jadi kita harus luas, jangan sampai mengklaim yang 23, oh nggak ada, nggak boleh, nggak sesuai sunnah, jangan dulu jamaah ya, karena ini diamalkan oleh para sahabat Rasulullah. Nyatanya ketika di zaman Umar bin Khattab, ini pendalilannya ada, apalagi dalam kental mazhab Syafi'iyah gitu ya. Jadi ini hal-hal yang wajar saja ya di dalam perbedaan sholat tarawih ataupun dalam sholat tahajud atau sholat malam. Kita pakai adab dalam berbeda pendapat, jangan mengklaim itu keliru, salah atau sesat. Oh jangan ya, ini masalah fikih jamaah gitu. Kenapa nggak mau 23? Bukan masalah 23-nya, tapi kan format rata-rata di masyarakat kita 23 itu cepat. Nah ini yang menjadi kita nggak nyaman, ya nggak? Iya, ya sholat cepat itu kan tumaninanya hilang, rukunnya hilang, tuh nggak dinilai sholat nantinya. Nah ini kadang masjid A 11 rakaat, masjid B 23, selesainya bareng, berarti kan gimana tuh? Kalau selesainya bareng, berarti 23 ini speednya gimana? Ya, bisa dipahami gitu. Saya pribadi pun ya 23 nggak masalah, cuma kalau formatnya cepat seperti itu, aduh sayang ini taraweh masalahnya ya Allah ya. Ini amalan besar Ramadan yang bisa menyebabkan ampunan Allah. Ini kalau kualitasnya nggak dipandang, nggak dinilai, bagaimana ini? Ya udah kita cari yang 11 aja. Kalau kondisinya kayak gitu. Ya lain halnya kalau lagi di tanah suci ya enak aja gitu kan, 23 ya Allah kapan lagi, nggak kerasa di sana. Baik, selanjutnya jamaah kita lihat ya beberapa fikih dari 4 hadis tadi. Dari hadis-hadis yang kita lewati menunjukkan penjelasan sholatnya Nabi pada malam hari atau tahajud secara format dan secara bilangan di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan ya 11. Kemudian kesimpulan yang lainnya, hadis Aisyah yang pertama bahwasanya Rasulullah sholat 11 rakaat ya, 4 tuh pengabaran dari beliau, 3 formatnya. Nah disinilah pemahaman orang yang mengatakan 4 salam 3 rakaat witir boleh jamaah pemahamannya. Dan counter attack dari ulama yang lainnya sama dengan hadis sama, itu salah memahami hadis Aisyah. Maksud Aisyah itu 4 rakaat salam, 2 rakaatnya juga salam, itu maksudnya ya jamaah. Coba dilihat di masjid-masjid Persis, saudara-saudara kita yang di Persis ini mengamalkan 4-4-3 ya mas, sekali salam ya. Baik, zohir dari pengabaran Aisyah 4 itu salamnya 1 ya, zohirnya nih, padahal tidak, karena Rasulullah pun di lain riwayat sholatul lail masna, sholat malam itu 2 rakaat. Nah itu diambil jalan tengahnya atau dikumpulkan, maksudnya 4 rakaat sekali salam itu apa? Ada 2 rakaat salam, karena setelah 2 rakaat salam itu tidak jeda lama, langsung bangkit lagi, baru di rakaat yang keduanya berdiri istirahat. Di 2 rakaat yang pertamanya sebentar, 2 rakaat yang keduanya baru itu rada rehat jamaah ya. Bisa ngopi dulu, bisa mau makan dulu silakan, mau pulang dulu ya ketinggalan gitu kan. Ya iya, masalahnya apa?
Kalau kondisi zaman sahabat, iya bener makan dulu. Tapi kan kita nggak mungkin kondisi dong, ya kerja malam gitu kan, ibaratnya paling berapa menit lah, 5 menit gitu kan, bangkit lagi ya nanti imamnya gitu jamaah ya. Nah tetap pengabaran Aisyah 4 rakaat itu ada 2 rakaat salamnya. Nah ini ya, ini kalau kita mengacu perbedaan para ulama, mazhab-mazhab yang lain menyerang yang 4 rakaat itu lebih ini lagi jamaah, lebih tajam lagi, nggak sah, kayak gitu, batal itu salatnya. Ketika di rakaat kedua nggak salam, naik 3 dan 4, itu batal, bahkan nggak sah. Itu ada tajam sekali ya jamaah. Ya tapi kita pakai adab ya, nanti bisa keributan gitu kan nantinya, ya udah santai aja ya. Enggak, saya pakai yang 2 aja Pak, 2 salam gitu. Baik. Maka di sini jelas yang paling utama berarti menunjukkan kebolehannya juga tuh 4 rakaat salam. Tapi bukan berarti kebolehan di sini kita ini ya, tetap kita cari yang terbaik jamaah. Saya pribadi pun kayak nggak nyaman gitu, hati ini kayak nolak gitu ya, 4 rakaat salam. Jadi cari aja, insya Allah ada lah yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu ya. Di Masjid Kang Cim ada ya? Formatnya berapa? 11. Enggak, berapa rakaat maksudnya? Oh gimana itu? Kok bisa gitu? Kloternya gitu? Oh masih, sekarang satu masjid beda golongan gitu enggak? Biasanya tapi pas 11 bubar. Oh pas 11 bubar, yang 23 gitu ya, 8 rakaat balik gitu, Twitternya 3 gitu. Berarti ada yang 11 berarti ya? Alhamdulillah lah ya. Kalau di Masjid Kang Aris gimana? Iya, enggak Abdurrahman berarti ya? Sorry. Aman ya Abdurrahman ya? Iya 11 tuh insya Allah ya. Gimana di Perum? Ya Akang gimana? Iya 23. Yang 11 yang nggak ada. Kalau nyari yang 11 bisa nggak? Nyari yang 11? Seberang gimana? Tapi nggak jauh? Jauh nggak? Lumayan. Bisa lah berarti ya? Iya bisa gitu. Nggak apa-apa itu. Maksudnya 23 ini cepet atau santai? Hah? Tuh cepet banget lagi. Ada bangetnya jemaah ini. Iya, ini khawatir tumaninanya hilang. Ya itu masalahnya. Gimana di Perum? Perum bukan? Gimana? Dua masjid. Dua-duanya gimana? 23 dua-duanya. 11 ada. Alhamdulillah masih bisa. Biasanya kalau Muhammadiyah rata-rata formatnya 2 salam 2 salam. Kalau Masjid Muhammadiyah ya. Persis itu 4. Tapi kalau selain itu ya 2 3. Enggak tahu ya gitu ya. Gimana Mas? Gimana? Di Perum 23 sama 11, biasanya 23 iya. 11 ke belakang, tapi cepat semua. Oh cepat semuanya, aduh ya, iya gitu. Cari yang santaian lah. Tapi kan di situ di Tisom ya dekat. Di Tisom kan? Oh di Purwakarta ya? Oh Purwakarta. Di Purwakarta di mana tuh? Di Sadang, dekat Sadang. Oh Sadang ada Masjid Goroba tuh biasanya kalau nggak salah ya. Cari yang 11 bisa, insya Allah bisa. Ya kita nyari kualitas gitu. Kalau yang depannya Pak gimana? 23 Cepat semuanya. cepat semua. Oh cepat. Kalau yang cari yang 11 santai jauh nggak? Ada. Nah itu perjuangkan ya, perjuangkan. Nggak apa-apa ya. Itu dekat ya, dekat gitu. Gimana? Nggak ada yang 11? Oh bisa nyari Kang Aris Merapat. Nggak jauh banget kan ya? Enggak lah, bisa. Kan jauhnya dari Cikampek ke Kerawang, kejauhan gitu kan? Jangan lah gitu kan. Yang belakang gimana? Nggak ada yang 11? Ada nggak kalau nyari? Jauh banget. Rumah di mana emang? Oh di belakang. Berarti ke kota dulu kayaknya ya. Oh iya ya. Tapi bisa lah ke Aliyah tuh depan Jawa nggak? Ke Aliyah. Iya ya. Atau ke Makarim tuh di situ ya, atau ke Adawanya tuh di situ, insya Allah bisa lah. Saya yakin bisa lah, insya Allah ya, bisa ya, insya Allah. Yang lainnya juga sama ya, biar kita persiapan. Masalahnya gini ya jamaah, kalau cepet-cepet hilang nanti rukunnya, rusak sholatnya. Sayang nih kualitas Ramadan di taraweh masalahnya, selain puasa juga. Nah itu ya, nah, kita jaga. Dulu ya, ketika saya pribadi nih di awal-awal hijrah, susah dapat yang 11 itu. Saya sampai ke Purwakarta jam dari Cikampek perjalanan setengah jam, saking pengennya. Iya benar itu kan. Alhamdulillah sekarang udah banyak, itu kan, udah banyak.
jadi nggak terlalu jauh lah. Karena taunya di Purwakarta ternyata ada ya, di masjid di Kujang itu ada, dekat, lebih dekat di Kujang, paling perjalanan paling 10 menit nyampe gitu. Tapi lebih dekat lagi di rumah ada ya. Baik. Kemudian selanjutnya kesimpulannya juga kekhususan Rasulullah itu walaupun beliau tidur matanya terpejam tapi hatinya nggak tidur jamaah, kekhususan ya. Kalau kita nggak bisa ya, kita mah mata merem hati hilang gitu kan. Ya iya boro-boro gitu. Udah mata nggak fokus, hati apalagi. Beda dengan Nabi. Kesimpulan yang lainnya, setiap malam itu waktu untuk witir ya. Maksudnya semuanya malam tersebut dari setelah Isya sampai terbitnya fajar ya. Azan subuh yang kedua. Baik. Di sini ada 13 rakaat tadi apa ya? Belum dicari nih maksudnya apa? Atau memang 13. Ini gini aja jamaah. Kita nggak lihat 13-nya ya. Nah, di sini ada nih. Di hadis yang kedua, Rasulullah kan tadi 13 rakaat ya, salat 10 rakaat lalu witir 1. Kemudian sholat subuh, maka 13 itu nggak bertabrakan lah ya, nggak bertambah dari sholat malam Rasulullah, kan ditambah subuh 2 rakaat jadi 13. Kemudian dari jalan Urwa 13 rakaat, ini pun sama jamaah ya, jadi digabung dengan sholat subuh. Ini pun ada jadi 13 rakaat ini ada jamaah ya. Jadi Rasulullah sholat 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian witirnya 5, berarti boleh ya, menunjukkan kebolehan. Witirnya 5, 8 rakaat berarti witir 5, 1 kali salam, jadi jumlahnya 13. Sekarang misalnya Kang Encim mau jadi imam ya, jadi jangan sampai nanti merepotkan jamaah ya, formatnya yang sesuai aja udah, yang biasa-biasa 11 rakaat. Jadi kalau mau setelah 8 rakaat ya jamaah kita witir 5 sekali salam, dikabarkan dulu, paham nggak? Iya, nanti kalau nggak dikabarkan ambigu, wah ini apa ya, udah 2 naik lagi, 3 naik lagi, 4 naik lagi, nanti yang ada malah ini ya. Tapi kalau kita bisa menjelaskan witir 5 boleh, nggak apa-apa, cuma ada sounding dulu gitu, pemberitahuan dulu. Kalau enggak khawatirnya kayak tadi ya, rame komentar. Tapi saya menjelaskan ya, ada di beberapa arahan, jangan sampai nanti membuat jamaah terbebani. Jadi udah aja formatnya 8 3 udah cukup 11, walaupun di sini diperbolehkan ya, jadi lebih dari 11. Makanya 11 atau 23 atau yang lainnya bukan harus menjadikan kita runcing, tidak ya, tidak aja, silakan, boleh, nggak apa-apa. Selanjutnya ya, sebentar lagi ya, di hadis nomor 376 dan hadisnya sahih Bukhari Muslim, terkait apa? Terkait bagaimana keistiqomahan seseorang dalam sholat malam. Karahatu tarki qiyamil laili man kana yaqum, tidak disukai bagi orang yang suka sholat malam kemudian meninggalkannya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, wahai hamba Allah, atau wahai Abdullah, la takun misla fulanin, kamu jangan seperti dia, karena yaqumu minal lail, dia berdiri untuk sholat malam, melakukan sholat malam, fataroka qiyamal lail, lalu meninggalkan sholat malam. Nah ini jangan ya jamaah. Sehingga dalam hadis ini ada anjuran untuk motivasi sholat tahajud atau sholat malam, dan ini wasiat jamaah. Agar apa? Agar jangan sampai seperti orang malas yang mencukupkan dengan amalan-amalan soleh saja tapi enggak sholat malam. Jangan ya, biar semangat kita, ada targhib dan motivasi. Lihat bagaimana Abdullah bin Umar ya, begitu semangat dalam menunaikan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan dari hadis ini pula disunahkan untuk dawam, continue, bukan hanya sholat malam tapi amalan soleh yang lainnya. Sunahnya gitu jamaah, tanpa melalaikan. Dawamin duha, dawamin tahajud, ya dawam itu continuein, atau yang lainnya witir, nah seperti itu. Ataupun baca Quran. Karena apa? Karena ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Dawam, continue-nya. Orang 11 rakaat, keren gitu kan. Tahunya ketemu lagi 3 bulan yang lain, 3 bulan yang depan sholat tahajudnya. Tuh. Wah, sekarang baca Quran sekali duduk 1 juz, ketemu lagi bulan depan bacanya. Aduh, ya Allah. Gimana itu? Ya, jadi keistiqomahan. Sehingga dalam hadis Imam Tirmizi Rasulullah bersabda, inna ahabbal a'mal ilallah alwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai, yang paling kontinu sekalipun sedikit. Tahajud 2 rakaat, tutup witir 1, terus tiap minggu 4 kali, 5 kali, atau tiap malam, daripada 30 rakaat 3 bulan liburnya. Nah itu ya, itu lebih menunjukkan apa? Keistiqomahannya. Allahu ta'ala alam. Baik, itu saja jamaah yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan ini menjadi perbekalan kita dalam fikih ibadah. Terlebih kita mau bulan Ramadan, ini bisa menjadi acuan kita terutama dari sholat malam dan juga sholat witirnya, agar semakin berkualitas juga ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tarawih ini adalah suatu amalan face-nya ya di bulan Ramadan, di samping puasa wajibnya. Sampai pukul 18.10 barangkali ada tambahan lebih dari pertanyaan, silakan mungkin kalau ada ya terkait pembahasan. Ya silakan Kang Aris. Nah ini sering diajukan pertanyaan jamaah, terkaitnya gini loh. Ya bukan masalah nggak ada tahajudnya, tapi mengacu kepada hadis ij'alu akhiru sholatikum bilaili witron, itu ada nanti hadisnya. Jadikanlah oleh kalian witir itu sebagai penutup sholat malam. Jadi seakan-akan ketika udah sholat witir nggak boleh lagi sholat tahajud. Misalnya jamaah sholat taraweh witir bersama imam, berarti malamnya nggak boleh sholat tahajud. Ya, ada yang argumentasi demikian, udah sholat taraweh itu sholat malam, ngapain sholat tahajud lagi? Ataupun gini ngakalinnya, ikut bersama imam 8 rakaat, witirnya nanti aja sepertiga malam mau sahur. Nah ini pun jangan, karena hilang afdol bersama imam sholat semalam suntuk. Karena kita sholat full bersama imam itu luar biasa jamaah. Jadi dihitung apa? Sholat semalam full itu sampai witirnya. Sehingga dengan demikian bahwa bolehkah setelah sholat witir itu sholat sunnah lagi? Maksudnya termasuk Ramadan ya? Apakah ada tahajud? Boleh, karena didukung oleh hadis Aisyah yang lainnya bahwa Rasulullah pernah melakukan sholat sunnah setelah sholat witir. Boleh, tidak apa. Intinya ditutuplah dengan witir gitu jamaah. Bukan berarti nanti nggak boleh tahajud, silakan. Cuma kalau misalnya mau nyambung tahajud, berarti jangan witir lagi, gitu aja. Karena la witroni fi lailah, nggak boleh 2 witir dalam 1 malam, gitu aja. Boleh, dan itu bagus. Masalahnya sedang berada di bulan Ramadan, gitu aja. Jadi jangan sampai berpikiran udah sholat tarawih. Bahkan ada, saya pernah dengar Ikhwan berargumentasi demikian. Kan udah sholat tadi, sholat malam, ngapain sholat tahajud lagi? Jangan ya, kita harus banyak ketaatan. Cuma bedanya jangan witir lagi aja gitu. Rasulullah pernah melakukan demikian. Jadi boleh setelah tahajud lagi, setelah sholat witir nanti ketika sepertiga malam. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi mungkin? Ya silakan. Apa-apa. Terakhir ini pertemuan terakhir kita ya misalnya. Di berpuasa itu sholat tarawih 23, tapi cepat banget Pak Ustaz. Itu mendingan saya sholat jamaah Isya pulang, sholat tarawih sendiri di rumah apa gimana Ustaz? Nggak ada bisa kita nyari yang 11 gitu, yang nggak ada. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kondisi nggak apa-apa kita ngambil sholat isyanya aja, lalu di rumah bersama istri ya, nggak apa-apa, sama anak gitu. Boleh, tidak apa-apa. Ya kita udah, kalau memang kita berjuang susah nyari yang santai, ya udah nggak apa-apa. Ya khawatir nggak dijaga nih sholat yang kayak gini, gitu. Ya udah itu solusi aja, solusi akhir ya. Tapi kalau bisa 11 kita nyari jamaah nggak apa-apa, gitu.
bersama kaum muslimin yang lainnya di masjid terutama. Iya, cepat itu. Yang 11 aja setengah jam itu normal standar. Lah ini yang 23 15 gimana? Ya, bisa kita bayangkan itu. Benar-benar ekspres. Iya nggak jamaah? Ya Allah, ini sholat kayak gini, aduh, ngeri banget ya. Harusnya ditindak sama MUI, di edukasi ya. Apalagi di mana tuh, di daerah di Blitar tuh, cepet banget, masya Allah. Ya. Ya udah, kalau memang gitu keadaannya, ya mudah-mudahan Allah tetap memberikan kepada kita kebaikannya ya, dan tidak menyia-nyiakan perjuangan kita, mudah-mudahan. Ya yang penting jamaah saja sama anak atau istri, santai ya. Setengah jam standar lah, setengah jam standar insyaallah. Ada lagi mungkin? Silakan kalau ada ya. Maghribnya lewat berapa? 19, masih ada waktu berapa menit lagi tuh? 10 menit lagi. Silakan kalau ada. Kalau ikut yang 23 tapi suka ada yang nunggu, itu gimana Ustaz? 23 cuman dia nunggu 8 aja, jadi biarin mereka sampai 23 ya, dia baca Quran dulu, pas itu dia ikut lagi, itu gimana Ustaz? Walau ta'alam ya boleh saja. Ya boleh saja. Jadi gini, 8 ya. Berarti 8 dia nunggu dulu. Dia 23 tapi dia Oh, gimana? Imam sholatnya 23. tapi udah 8 dia pikir tuh baca Quran kayak gitu. Iya. Pas imam mau witir, dia ikut witir tuh. Itu ya, dia nggak pulangnya karena tidak mau meninggalkan sholat bersama imam sampai akhir gitu ya. Oh ya, bukan kayak gitunya sih. Kenapa? Karena dia harus 23. Iya nggak, paham nggak? Iya, kan jelas. Man qoma mal imami ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qoma mal imami ya hatta akhir ya kutiba lahu lailah, tuh kayak gitu. Jadi kalau begitu jadi kan diakalin ya. Jadi saya ikut witir akhirnya. Yang 10 rakaatnya, 11-nya, 12-nya kemana gitu. Nah, berarti enggak sempurna gitu kan. Iya, tetap nggak bisa kayak gitu, Kang Cim. Ya, jadi dia dapat sih, insya Allah dapat. Bagaimanapun ya nggak bisa kondisinya. Ya udah 8 aja. Ya witirnya di rumah gitu. Kalau mau mah. Ya mungkin keutamaannya bersama imam hilang, itu aja. Itu pun kalau santai ya. Kalau ngebut ya beda lagi urusannya. Mending ya nggak ikut gitu. Wallahu ta'ala alam. Bahkan ada jamaah itu 2 gelombang, ada yang 11 beres, 23 maju, ada yang kayak gitu ngelanjutin, ada ya. Ya tapi ya toleransi aja sih masjidnya. Cuma kayak gitu terlalu mencolok kelihatannya ya, terlalu mencolok ini tuh. DKM harus punya ini ketegasan gitu. Udah 11 gitu, yang 23. Iya. Bagaimanapun ini nggak akan bisa di ini jamaah dipersatukan, nggak bisa gitu. Karena masyarakat kita 2-3 itu keharusan. Apalagi ini berkaitan dengan mazhab ya. Yang 11 pun ya jelas kan gitu, ini Nabi nggak lebih gitu. Jadi ya kembalikan kepada ini aja lah, takmir masjidnya seperti apa ya. Gitu. Harus diedukasi tentang masalah adab di dalam perbedaan fikih, itu aja. Ada lagi mungkin? Silakan yang berkaitan dengan tadi pembahasan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kapan puasa? Hari apa? Kamis. Muhammadiyah tanggal 18 ya, Rebo. Nah kita mungkin, ya bukan kita ya. Ya mungkin kalau sidang isbat ru'yat bisa Rebu, bisa Kamisnya. Ya nggak? Bisa sama atau enggak. Kalau sama berarti Rebo, kalau nggak sama berarti Kamis. Kalau misalnya sama berarti Selasa malam kita sudah taraweh. Kalau enggak berarti malam Kamisnya kita taraweh jamaah. Baik, insyaallah ya. Nah,
Apanya jamaah ini sedang ada radang mulutnya jadi ngomongnya nggak nyaman. Baik, kalau tidak ada kita akhiri pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang berfaedah untuk kualitas iman dan takwa kita, untuk kualitas ibadah kita, untuk kualitas agar senantiasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti pengajian. Dan harapan kita pula ya, di bulan Sya'ban ini, di sisa terakhir, kita manfaatkan dengan ketaatan yang ada, karena itulah yang terbaik persiapan menuju Ramadan. Kita banyak ketaatan, sebagaimana para ulama mengatakan bulan Sya'ban ini adalah muqaddimahnya bulan Ramadan, pendahuluannya bulan Ramadan. Dan kita tidak berlebihan kita mengatakan bulan Sya'ban adalah kunci dari Ramadan. Siapa yang dapat kuncinya? Insya Allah berkah Ramadannya di bulan Sya'ban. Kalau tidak, repot juga. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Zaka syahrun yaghfalu nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itulah bulan, maksudnya bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia di antara Rajab dan juga Ramadan. Lihat, dilalaikan jemaah. Mudah-mudahan kita nggak masuk tuh dalam hadis yang melalaikan dari bulan Sya'ban tersebut. Artinya apa? Lupa bahwasanya bulan Sya'ban ini harus kita isi dengan ketaatan, tapi dilalaikan, diluputkan. Ya karena ya kita lihat aja suasananya sudah beda jemaah ketika di bulan Sya'ban. Harusnya banyak puasa sunnah ataupun tilawah Quran, itu sudah mulai kita gencarkan sekarang, persiapan agar kuat jiwa dengan ketaatan menuju Ramadan tersebut. Mudah-mudahan ya, dan baik saya ataupun jamaah semua, Allah berikan kekuatan, taufik dan hidayah dari sekarang dan Ramadan agar nantinya bisa optimal dan maksimal mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan, amalan saleh, ya, memakmurkan bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan mahabbah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pertemuan terakhir, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mengkaji kembali ya pengajian-pengajian kita, kitab-kitab kita dalam kualitas ibadah dan juga di dalam kualitas untuk nilai dinul Islam. Nasallallahu assalamualaikum wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup pengajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.